Nih, baik ini baru azan Bu ya. Jadi kita azan dulu Bu ya. Ini dengar azan dulu. Ya Ustadz. Oke, ini. Baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan yaitu dalam belajar bahasa Arab ini yang kini tengah menginjak ke pertemuan yang ke-11 Bu ya. Alhamdulillah. Baik, ini yang pertama. Nah, itu ada ini kita akan yaitu mengerjakan yaitu sejumlah sedikit soal ya untuk mengulang mereview daripada pembelajaran yang lalu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tawwabur rahim. Innaka anta tawwabur rahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. fahman. Nah, di sini ada pertama yaitu laisa atau laisat al-qalamu alal maktabi. Mana yang benar? Laisa. Kenapa laisa? Karena mudzakkar, kalamu mudzakkar. Karena mudzakkar. Mudzakkar. Itu lasta mujriman atau mujrimun? Kemarin kenapa nggak jadi, Mek? Nggak tahu nih. Tapi ada punya Lasta mujriman atau mujrimun? Ini Ustaz. Mujrimun ya Ustaz. Yang betul mujriman ya. Ya, karena tidak ada perantara di situ, tidak ada lahu, ya nggak ada perantara apapun, ya maka itu kan langsung ya habis lasta langsung kosakata, ya maka kosakata yang setelah lasta langsung tanpa perantara dia itu berharokat, ya ini fathatain ya lasta mujriman, nah gitu ya. Pas. Habis itu baitu ahi laisa lahu bisatun atau bisaton? Bisatun. Betul, bisatun. Kenapa? Karena ada ini Lahu. lam domir kepemilikan ya. Terus huna tolibatun walaisa atau laisat laha jawalatun. Laisat laha. Laisat laha. Yang betul laisa. Kenapa laisa? Karena ketika disandingkan dengan lam domir kepemilikan, ya apapun itu subjeknya, mau perempuan, mau laki-laki, mau banyak, mau sedikit, tetap laisa. Adapun subjeknya ini dituangkan ke lahanya, bukan ke laisanya, gitu ya. Laisa. Jadi laisa laha. Kenapa tetap laisa? Karena ada domir kepemilikan. Ya, adapun yang ini tolibatun sifatnya perempuan, muannas, ya itu dituangkan bukan ke laisanya tapi ke lahanya ini. Gitu ya. Begitupun pula kalau misalnya jama misalnya. Huna tullabun. Maka yang betul walaisa juga ya, padahal hum, walaisa lahum. Nah ini ya, walaisa lahum jawalatun. Nah bukan laisanya yang berubah tapi lahumnya ya.
Nah, seperti itu. Terus misalnya huna tolibani. Tolibani itu 2 orang, ya. Walaisa lahuma. Nah, gitu ya. Walaisa lahuma latun. Nah, seperti ini ya. Jadi yang berubah bukan laisanya kalau ada lam domir kepemilikan, tapi yang berubah lam domir kepemilikannya. Lahum, lahuma, laha. Ininya laisa semua tetap ya. Baik. Bisa difahami Bu yang nomor 4, Bisa Bu? Ustaz. Bisa Bisa Ustaz. ya. Ini Afwan Ustaz, kalau misalnya eh, di nomor 1 itu Laisa atau Laisat lahu al-qalamu, maka berarti pasti yang betulnya Laisa, bukan Laisat. iya kalau ada lahunya. Kalau ada lahu tetap Laisa. Tergantung ini Bu, ya tetap laisa. Tapi nanti Iya. lahunya, lahanya itu tergantung subjek yang pertamanya, jadi harus ditambah ya Bu ya. Jadi misalnya nih, contohnya, contohnya ja'a, ja'at at-tolibatu. Nah, ini kan ya, telah datang seorang siswi ya. Nah, lalu dia tidak memiliki pulpen. Nah, dia tidak memiliki pulpen di atas meja ya. Walaisa laha. Nah, gini ya. Walaisa laha al-qalamu alal maktabi. Ini. Jadi harus ditambah subjek di depannya ya untuk menambah keterangannya ini. Ya, ini lahannya ini kembali kemana? Ya, yaitu kembali ke atau libatu. Qalibatu. Kalau misalnya lahu, ya berarti diganti atau bukan atau libatu, mungkin Iya, atau libu. Ya. Nah, baik kalau Ustaz. misalnya lahum, berarti diganti atul labu. Gitu ya. Iya, Hmm. jazakallah Ustaz. Baik. Kita ini ya siap lanjutkan materi Bu. Lanjutkan materi ya. Iya Ustaz. Ya, Ustaz. Baik. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari angka belasan Bu ya. Angka belasan. Dari angka 11 sampai 20 ya. Nah ini ya angka belasan dari angka 11 sampai 20 ya. Untuk apa? Untuk al-muzakkar. Jadi seperti biasa ya, sampai berapapun angkanya itu nanti akan dibagi menjadi 2 pembagian. Ada untuk muzakkar, ada untuk muannas. Nah, begitupun pula dengan angka belasan. Nanti ada angka belasan muzakkar yang akan kita pelajari sekarang dan juga angka belasan muannas yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, kita baca dulu ya, yaitu 11 sampai 20. Saya baca dulu. Untuk 11 bahasa Arabnya,
yaitu ahada asyaro, ya. Ahada asyaro. Nah, itu untuk 11 muzakkar, ya. Ahada asyaro, ya. Lalu untuk 12 muzakkar itu bahasa Arabnya isna asyaro, ya. Isna asyaro waladan. Ini ditambah waladan, ya. Waladan itu artinya anak, ya, anak-anak atau anak laki-laki. Isna asyaro waladan, berarti 12 anak laki-laki. Terus selanjutnya salah sata asyaro waladan, ya. Salah sata asyaro waladan artinya 13 anak laki-laki. Habis itu ada arba'ata asyaro waladan, ya, 14 anak laki-laki. Yang selanjutnya khamsata asyara waladan, 15 anak laki-laki. Selanjutnya sittata asyara waladan, 16 anak laki-laki. Selanjutnya sab'ata asyara waladan, ya, 17 anak laki-laki. Habis itu sama niyata asyara waladan, 18 anak laki-laki. Selanjutnya tis'ata asyara waladan, 19 anak laki-laki. Yang tadi sama niyata asyara itu 18, ya. Sama niyata asyara waladan, 18 anak laki-laki. Terus tis'ata asyara waladan, 19 anak laki-laki. Isyruna waladan, 20 anak laki-laki. Nah, untuk mempermudah, ya, yang pertama seperti pelajaran angka sebelumnya, yaitu untuk 1 sampai 2 itu mengikuti apa? Bilangan 1 sampai 2 mengikuti yaitu sifat muzakkar dan muannasnya. Ya, kita lihat, ya. Ahada asyara, ya. Ahada, ya, di situ tidak ada ciri-ciri muannasnya. Ya, dan juga isna asyara, ya, bukan isnata, tapi isna asyara. Nah, itu jadi untuk bilangan 1 dan 2 pada belasan juga mengikuti sifat muzakkarnya, ya. Nah, adapun untuk 3 sampai yaitu 19 kita lihat di situ 3 sampai 19 semuanya ada tak marbutohnya enggak tuh? Ada. Ada, ya, tidak ada yang tidak ada. Nah, dapat disimpulkan dari angka bilangan 13, ya, bilangan 3 pada 9 pada belasan ataupun 13 sampai 19, ya, untuk bilangannya itu semuanya yaitu bersifat berbalik, ya, ataupun di situ dengan tercantumnya apa? Tak marbutoh, ya kan, ya. Kita lihat salah sata asyara, ya kan, salah sata. Habis itu arba'ata. Habis itu khamsata, sittata, sab'ata, sama niyata, tis'ata. Gitu, ya. Jadi poin nomor 1 untuk nomor 1 apa? Untuk 1 dan ini apa ya dannya, ya? Dan 2 pada belasan bersifat apa ya? Mengikuti. Ya, bersifat ini belasan mengikuti, ya.
mengikuti sifat mudzakarnya. Nah, adapun yaitu untuk yang ini ya, untuk apa namanya? 2 Untuk sampai 9. bilangan 3 sampai 9 pada belasan bersifat berbalik dengan mudzakarnya. Nah, seperti ini ya. Baik. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ya, untuk kata asyaroknya ya, jadi untuk muzakkar dari 11 sampai 19 seluruhnya menggunakan apa? Menggunakan asyaro. Jadi kalau misalnya yang ini ya, yang satuannya ya untuk ahada isna, nah itu memang berlaku ya sesuai daripada sifat mudzakarnya ataupun berlawanan. Tapi kalau untuk asyaronya itu semuanya kompak ya, semuanya menggunakan asyaro, semuanya menggunakan asyaro tanpa adanya tak marbutoh ya, seperti itu. Kita lihat itu ya, dari 11 sampai 19 ada tidak yang tidak menggunakan asyaro? Tidak ada. Tidak ada. Ya, semuanya menggunakan asyaro ya. Nih, asyaro. Ahada, asyaro, terus sampai tis'ata asyaro. Nah, seperti itu ya. Baik. Nomor 3. Udah, terus nah untuk kedua bagian ya pada belasan, maksudnya tuh apa? Kedua bagian. Bagian pertama sab'ata, bagian kedua asyaro. Nah, seperti itu ya. Bagian pertama sitata, bagian kedua asyaro. Bagian pertama ahada, bagian kedua asyaro. Nah, gitu ya. Untuk kedua bagian pada bilangan belasan. Bilangan belasan muzakkar dari 11 sampai 19 semuanya bagaimanapun keadaannya wajib berharokat fathah Fathah. ya, kecuali angka 12. Nah, di sini ya. Jadi bagaimana kedua bagian pada bilangan belasan muzakkar 11 sampai 19 semuanya bagaimanapun keadaannya wajib berharokat fathah kecuali 12. Karena 12 di situ apa? Yaitu menggunakan alif ya, yang lain berujung fathah tapi hanya 12 sendiri yang berujung alif. Nah, gitu ya. Isna ya, bukan ya, alifnya tetap ada ya, tidak dihapus. Baik. Nah, seperti itu ya, kita baca ahada asyaro, dua-duanya, dua bagiannya fathah. Salah sata asyaro, dua-dua bagiannya fathah. Arba'ata asyaro, ya, keduanya fathah, ya, kedua bagiannya. Khomsata asyaro, ya, kedua bagiannya fathah terus sampai tis'ata asyaro, kedua bagiannya juga fathah. Ya, seperti itu. Kecuali apa? Kecuali 12 isna asyaro, karena keduanya itu bagian pertamanya itu bukan dengan fathah tapi diakhiri oleh alif gitu ya. Nah, kalaupun misalnya diawali huruf jar ya. Kalaupun misalnya apa diakhiri oleh apa diawali
oleh huruf jar, ya, maka tetap harus fathah. Jadi fathah ini adalah sifatnya tetap ya sampai kapanpun, ya sampai hari kiamat istilahnya, ya sampai kapanpun tetap harus fathah, ya. Contohnya bi ahada asyaro. Nah, bi ahada asyaro. Nah, ini tetap apa? Tetap ini kan ya. Ini siapa? Bu Masri ya? Ada coret-coretnya. Nah, bi ahada asyaro ya. Jadi tetap ahada asyaronya sama-sama menggunakan fathah. Bi salah sata asyaro. Nah, sama-sama menggunakan fathah meskipun ada huruf jar ya. Bi arba'ata asyaro ya, sama-sama menggunakan fathah meskipun ada huruf jar. Bi khomsata ya kan, bi khomsata asyaro, sama-sama menggunakan fathah meskipun ada huruf jar. Nah, terus sampai apa? Sampai bi tis'ata ya, sampai akhir seperti itu ya. Bitis ata asyaro. Nah, terus apa namanya? Tetap menggunakan fathah ya kedua bagiannya, yaitu ketika diawali huruf jar. Jadi kalau misalnya bisalah sati, nah itu salah kalau pada angka belasan ya. Kalau pada angka belasan salah. Nah, lalu ini nih isna asyaro ya. Kalau misalnya isna asyaro lalu diawali atau didahului oleh huruf jar, maka jadi bagaimana? Ya, jadi bisnai. Nah, gitu ya. Masya Bisnai. Ya, jadi pakai ya yang awalnya alif menjadi pakai ya. Ya, jadi bisnai asyaro. Ya. Jadi yang awalnya alif diganti dengan apa? Dengan ya. Itu ya. Ini yang awalnya alif menjadi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun yang ini yang kosong sitata asyaro, kalau misalnya diawali huruf jar semuanya sama ya, tidak ada perubahan. Kedua bagiannya harus fathah. Nah, gitu Bu ya. Yang beda hanya 12 aja. Afwan Ustadz, berarti ahada asyara itu asyaronya itu belas gitu ya? 11 Ya, jadi 11. ya betul. Isna 13. Nah, asyara, belasnya itu asyaro. Betul. asyara baik. Ya, Saya baik. jadi ingat ada ayat Quran yang mengandung tis'ata asyara kayaknya ya. Saya lupa ingat ya. Surat apa? Iya, Alaiha alaiha tis'ata tis'ata. asyaro. Ya, alaiha tis'ata asyar. Itu ayat yang menerangkan tentang jumlah Malaikat. ini, jumlah pembantu Oh, malaikat Malik. Namanya oh, kalau di tafsir itu namanya malaikat Zabania. Zabania. Malaikat Malik itu memang penjaga neraka, tapi yang nyiksa itu bukan malaikat Malik. Nah, yang nyiksa itu namanya malaikat Zabania. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 19 alaiha tis'ata asyaro. Ya. Nah, itu mengerucut kepada jumlah yang 19 itu kepada malaikat Zabania. Oh ya, Masya Ya, itu Allah. ditafsir ya. Iya, jazakallah khair Ustaz. Ya, soalnya kalau malaikat Malik yang nyiksa terlalu seram ya. Bahkan Ya, kedipan matanya aja itu bisa menghancurkan bumi dan seisinya.
Allah Ya, Akbar. tapi itu wallahu alam ya benar enggaknya. Tapi saya pernah baca buku seperti itu. Nah, Baik Ustaz, naam. terus selanjutnya udah. Nah, untuk kosakata setelah angka belasan dan puluhan itu dalam belasan dan puluhan itu berarti 11 sampai 99 itu berbentuk mufrad dengan harokat apa dengan harokat fathatain ya, berbentuk mufrad dengan harokat fathatain. Kita lihat itu ya, di sini semuanya menggunakan waladan ya kan, sampai isruna waladan, angka puluhan 20 pun waladan. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya, untuk angka 11 sampai 19 untuk kosakata setelah angkanya itu ya, keterangan kosakatanya itu menggunakan apa? Dalam berbentuk mufrad. Mufrad itu berarti seperti halnya angka 1 ya. Seakan-akan 1 ya, berbentuk mufrad dengan harokat fathatain, dan ini sudah kaidah tetap ya. Kemarin kita mempelajari kalau misalnya 1 itu menggunakan mufrad saja ya, kolamun wahidun. Yang 2 menggunakan musanna, kolamanis nani. Nah, 3 sampai 10 menggunakan jama ya kan? Salah satu aklamin ya, sab'atu aklamin ya, sampai asyaratu aklamin. Nah, adapun untuk angka 11 sampai 99 nantinya itu kembali menggunakan mufrad tapi dengan isyarat apa? Dengan isyarat harokatnya fathatain. Nah, seperti itu Bu ya. Baik. Nah, sittata asyara waladan. Berarti kalau misalnya apa bahasa Arabnya 17 pulpen? Sab'ata asyara qalam qalaman. Betul, kolaman. 19 rumah. Apa bahasa Arabnya 19 rumah? Tis'ata asyara baitan. Ada asyara. Oh, baitan. Baitan, betul. Karena kembali menggunakan mufrad dan harokatnya fathatain. 16 Berarti itu Itu sitada asyara. Oh, pintu ya. pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Ya, kalau dimasukkan Baban. angka 16 maka pintu menjadi baban. Kata asyara Baban. betul, menjadi baban. Ya, Tata jadi asyara. Kalau baban. Ustadz Afwan, baban kemudian baitan itu berarti setelah ban asyara. atau tannya itu ada alif. Ya, betul. Ya, ada alif. Nih, kita tulis ya. Tadi sab'ata asyara, misalnya tadi baitan. Nah, gini tulisannya ya. Sittata asyara baban. Nah, gini tulisannya ya. Kalau kolaman gimana?
Kalau kolaman arba'ata asyara qolaman. Nah, seperti ini ya. Baik. Sampai di sini dipahami, Bu? Insya Allah paham. Gitu Ustaz ya. Afwan, untuk poin yang nomor 1 ini saya masih belum paham ya. Nah, nomor 1, Ibu perhatikan yang garis merah yang ini nih, yang bagian kanan ya. Bagian kanan ahada, isna. Nah, itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, salasata sampai tisata. Jadi untuk 1 dan 2 pada belasan, ya itu mengikuti sifat muzakarnya ahada. Ada nggak tak marbutoh atau apa gitu yang menunjukkan muannas? Tidak ada. Tidak ada. Nah, untuk 1 2 itu mengikuti sifat muzakarnya isna, bukan isnata ya, tapi isna. Isnan. Nah, adapun bilangan 3 sampai 9 itu bersifat berbalik ya kan? Kita lihat itu dari salah sata sampai tis'ata. Ini kan muzakar, tapi semuanya ada tak marbutoh. Nah, berarti disimpulkan dari bilangan 3 sampai 9 itu bersifat berbalik ya. Salah sata, bukan salah sa, tapi salah sata asyaro. Arba'ata asyaro ya. Khamsata asyaro. Semuanya ada tamar butohnya ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah ya sudah paham sekarang. Ya, itu ya. Berarti Ustaz kalau berbanding terbalik ini kan karena waladan ya. Kalau seandainya bukan waladan di situ mu'annas berarti salah Iya, berbalik satunya juga. Berbalik. Nah, misalnya perempuan itu tolibatan ya. Jadi bagaimana? Salah, nanti ini pelajaran sebenarnya minggu depan ya. Salah sa asyrota. Nah, tolibatan. Nah, gini ya. Kita lihat salasanya ada nggak itu taknya? Tidak ada, Bu? Ustaz. Tidak ada. Iya, karena bersifat berbalik. Oh, iya. Ya, tapi asyrotanya tetap semua. Ya, sebagaimana yang di muzakar semuanya asyaro. Kalau yang di mu'annas semuanya asyrota. Itu ya. Berarti mengikuti kata benda yang di sampingnya, Ustaz ya, tolibatan. Betul. Nanti Oh. betul. Mengikuti kata benda sampingnya. Ya. Tapi kita sekarang khusus mempelajari muzakar dulu. Oke. Saya betul. Baik, kita ini ya. Saya foto. Sampai sini udah paham Bu ya untuk asas-asasnya? insya Allah paham. Ustadz Afwan, tadi dengan huruf jar berarti selain di tadi bisa wa tetap wa ahada asyara. Wa itu sebenarnya bukan huruf jar secara Bukan jar. mutlak ya. Oh, baik. Ya misalnya contohnya ala. Oh, enggak ya. Habis itu ada ila. Habis itu ada an. Habis itu ada min. Habis itu ada bi. Ya, bi udah. Habis itu ada li. Ada li. Ka. Ya, ada Fi. ka. Ya, fi. Nah, meskipun ini dengan segala huruf jarnya semuanya tetap fathah ya. Min arba'ata asyaro ya. Lihom sata asyaro. Kasit tata asyaro. Fi sab'ata asyaro ya. Ila sama niyata asyaro. Ala ahada asyaro. Nah, semuanya tetap fathah
ini karena udah mabni. Mabni itu adalah bagaimanapun keadaannya tidak bisa diubah meskipun itu pakai huruf jar sekalipun. Ya. Mabni majrur. Gimana bahasanya, Ustaz? Mabni majrur. Bukan mabni majrur. Itu nanti ya belajar nahwu ya kalau untuk i'rabnya. Ya. Baik. Yang penting untuk harokatnya tidak bisa berubah. Yang bisa berubah apa? Hanya 12, yaitu menggunakan apa? Yang awalnya alif menjadi huruf ya. Itu ya. Yang awalnya isna asyaro jadi isnai. Nah, itu ya. Menjadi isnai asyaro. Baik, udah difahami, Bu? Dapat difahami? Paham, Ustaz? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Baik. Udah cukup, Bu ya, yang ini. Tadi udah saya foto belum? Apa foto lagi? Belum, Ustaz. Udah. Baik, itu ya, udah saya kirim. Baik. Kita hapus ya. Baik. Kita ini. Nah, mungkin kita ini dulu ya, membaca contoh-contohnya nih. Nah, kita membaca contoh-contohnya bagaimana penerapan, yaitu apa namanya, penerapan angka belasan ketika dalam teks ya. Baik. Saya baca dulu, Bu ya. Al-amsilatu. Alamak adin wahidin arba'atu auladin. Nah, di sini kenapa menggunakan arba'atu ya? Kenapa tidak menggunakan arba'u? Ini ngulang pelajaran yang ini juga ya. Apa, satuan. Kenapa arba'atu? Berbanding terbalik. Ya, karena kalau udah 4 ya, dia bersifat berbalik. Dan juga angka 4 ini untuk kosakatanya menggunakan apa? Menggunakan jama ya, auladin. Terus kam waladan ala arba'ati maqaid. Nah, kenapa menggunakan arba'ati? Kenapa enggak arba'i? Dikarenakan maqaid makadun ya, muzakkar. Ya kan? Jadi asli daripada maqaid itu aslinya apa? Makadun. Nah, ini ya. Dan ini muzakkar, artinya ini apa, meja, bukan meja. Kursi ya, kursi duduk, bangku. Bangku. Artinya bangku. Terus alaiha sittata
asyara waladan. Nah, di atasnya itu terdapat 16 anak. Nah, di sini kita lihat ya, sittata asyara waladan. Kenapa menggunakan sittata? Berbanding berbalik dengan Berbalik. Ya, karena kosakata Waladan. berbalik dengan waladan. waladan. Nah, ini H. Kenapa H? Ini kembalinya kemana? Di atasnya. Ya, di atasnya kembali ke makoid. Ya, kenapa menggunakan H? Dikarenakan jamaknya itu tidak berakal. Pernah dibahas nggak dulu? Berakal dan tidak berakal. Iya. Kalau nggak berakal kan bagaikan perempuan ya. Mati. Gitu. Terus kam waladan alal mak'ada ini, ya ada berapa anak? Yaitu di atas 2 bangku, ya. Habis itu kam waladan ala khomsati makoid, ada berapa anak? Di atas 5 bangku. Alaiha isyruna waladan, ya di atasnya ada 20 anak. Nah, makanya di sini kenapa menggunakan waladan? Kenapa enggak auladin? Atau kenapa enggak waladun? Kenapa? Karena memang kaidahnya dari angka 11 sampai 99 itu menggunakan apa, Bu? Menggunakan mufrad Fathah tanwin. fathatain, betul. Ya. Terus laka saatun, ini artinya kamu memiliki jam. Ya, saatun artinya jam. Saati rokmun, ya di dalam jam itu ada rokmun. Rokmun itu artinya nomor. Ya, di dalam jam ada nomor. Kam rokman fiha, hanya kembali kemana? Betul, kembali ke saat. Ada berapa nomor di dalamnya? Nah, fiha ya isna asyaro rokman. Nah, di dalamnya terdapat 12 nomor. Ya kan? Kenapa rokman? Fathah tanwin. Ya, kenapa? Dari pena. Nah, angka belasan. Terus di sini kenapa menggunakan isna asyaro? Kenapa? Kenapa enggak isnata? 11 dan 12 itu berbanding lurus, Ustaz. Ya, mengikuti sifatnya ya. Mengikuti sifat muzakarnya. Hal alal musallasi rokmun, apakah di atas segitiga itu ada? Musallas itu segitiga ya. Apakah di atas segitiga ada nomor? Naam alaihi rokmun. Iya, di atasnya. Nyanya kembali kemana ini? Musallati. Betul, kembali ke musallas ya. Naam alaihi rokmun. Ya, di atasnya terdapat nomor. Hal fi jaibika saatun, apakah di dalam jaibun itu saku ya? Apakah di dalam sakumu terdapat jam? Ini saku. Apakah di dalam sakumu terdapat jam? La laisa fihi saatun. Tidak, di dalamnya tidak terdapat jam. Nah, fihi, hi-nya kembali kemana ini? Ke jaibik. Betul, kembali ke jaib ya. Di dalamnya fihi, fi jaibi, fihi. Habis itu madza fi jaibika, laisa fi jaibi syai'un ya. Di sakuku tidak ada suatu apapun.
Baik. Selanjutnya untuk yang tadi kosakatanya terakhir ya kita baca. Nah, hal sholatus subhi fin nahari, apakah sholat subuh itu di siang hari? Ya, ini artinya ya. Jadi an-nahar itu artinya siang hari. Siang hari. La laisat sholatus subhi fin nahari. Nah, ini kenapa menggunakan laisat? Kenapa As-salatu. menggunakan laisat? Karena sholatu. Ya, karena sholatu dia mu'annas, makanya menggunakan laisat. Tidak, ya, sholat subuh itu bukan di siang hari. Ya. Halin narojilu fi koryatika. Narojil itu adalah kelapa ya. Saya lupa, kelapa atau pohon kelapa. Kelapa. Pohon kelapa. Ya, artinya kelapa. narojil. Artinya ya kelapa. Ya, kelapa ya. Apakah kelapa ada di desamu? Ya, huwa fiha. Huwanya kembali kemana? Narojil. Rojil. Terus fiha, ha-nya kembali kemana? Al-qaryati. Korya. Al-qarya. Oh iya. Terus kam najman fis samai, ada berapa bintang yang ada di langit? Fis samai nujumun kasih rotun, ya, di langit ada bintang yang banyak. Nah, ini kenapa kasih rotun? Rotun. Karena itu jamak yang tidak berakal. Terus kam waladan fil maidani, ada berapa anak yang berada di lapangan? Fihi, hi-nya kembali kemana? Hi-nya kembali kemana ini? Fihi alat maidan. Al-Maidan. Kembali ke Al-Maidan. Maidan apa tadi? Isruna waladan. Nah, ini kenapa menggunakan waladan? Karena itu tadi di akhirnya tanwin, fathah tanwin ya. Semua pakai fathah. Iya, fathah tanwin. Fathah tanwin. Ya, betul. Karena kenapa? Karena di situ angka puluhan. Ya. Kalau 3 sampai 9 kasroh tanwin ya, Ustaz. Ya. Menggunakan jamak ya. Menggunakan jamak dengan kasrotain. Ya. Iya. Kecuali sebenarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jamak taksir ya, khususnya, yaitu dalam bentuk yang tadi makoida. Nanti kan Ibu lihat ya makoida kan ya? Iya. Makanya bangku itu tadi ya, Ustaz. Makoida yang Ya. bangku tadi, Ustaz. Jadi kalau bentuknya seperti ini, seperti apa lagi? Masa jida. Nah, bentuknya kayak gini semua ya. Jadi kalau dalam istilah nahwu itu, kalau bentuknya yaitu mafail atau
mafail. Nah, pokoknya bentuknya kayak gini. Maka itu setelahnya bukan, dia tidak boleh untuk kasrotain. Nah, sebagai penggantinya dia berharokat fathah. Nah, gitu ya. Mako ida, masajida, apalagi mana zila. Jangan dimatiin ya. Jadi kalau misalnya didahului oleh angka, salah satu mana zila. Salah satu masajida. Arba'atu makoida. Nah, ini pengecualian. Kalau bentuknya seperti ini, bentuknya ya. Bentuknya seperti ini. Ada lagi contohnya talamiza. Nah. Ya, jadi kalau bentuknya seperti ini, ya maka bagaimana? Yaitu dia menggunakan fathah, tapi khusus dua bentuk ini, gitu ya. Kalau misalnya jamak muzakkar salim, muslimina, solihina, munafikina. Nah, ini menggunakan apa? Ya, semuanya menggunakan ya dan nun. Nih, ya dan nun, ya dan nun, ya dan nun. Ya. Jadi bukan apa? Bukan kasrotain, tapi ya dan nun. Salah satu muslimina, solihina, ya, munafikina. Itu Bu ya. Nah, selain kedua bentuk ini semuanya menggunakan kasrotain, tapi selain kedua bentuk ini, gitu Bu ya. Bu? Iya, Ustaz. Ya. Pokoknya selain kedua bentuk ini kasrotain. Kalau dua bentuk ini bukan, kayak gitu ya. Kalau dua bentuk ini tuh apa? Yaitu mafail sama mafail. Yang pertama itu menggunakan fathah. Nah, terus yang kedua bentuknya jamak muzakkar salim. Muslimi, nah yang ujungnya ada nun itu Bu ya. Ya dan nun. Nah, itu dia bukan menggunakan kasrotain tapi menggunakan ya dan nun ya. Muslimina, solihina, munafikina, kafirina, ya, seperti itu. Terus paham nggak Bu kiranya? Ustadz Afwan, saya masih berpikir, maksudnya membayangkan orang-orang Arab itu mengikuti begini dengan spontan, itu bagaimana caranya? Ya, jangan Susah dipikirin menghafalnya. pusingnya Bu ya. Kalau dipikirin pusingnya nanti Ibu pusing. Dipikirin aja yang fokus yang kita bahas itu yang dipikirin. Selain itu jangan dipikirin ya. Pokoknya harus diingat seperti itu gitu ya Ustadz. Ya, jadi pikirannya bertahap Bu. Kalau mau belajar lancar itu, jangan mikir semuanya. Ya kayak orang hafal Quran aja. Orang hafal Quran kenapa kok ada orang bisa 30 juz lancar mungkin. Ya bahkan ada yang tahu ayatnya, mana halamannya mana. Itu kenapa? Ya, yang dia pikirkan itu bukan sulitnya, bukan banyaknya, tapi yang difikirkan adalah fokusnya. Ya, berarti oh ya hari ini saya ngafal satu halaman. Terus kayak gitu hari ini saya gak mikirin halaman lain kecuali halaman ini, ayat ini aja yang saya hafal. Terus sampai selesai seperti itu. Akhirnya selesai. Habis itu baru Masya pada Allah, masa ya. pengulangan hafalannya. Oh, pokoknya hari ini ya ngulang hafalannya saya nggak mikirin 30 juz. Tapi yang saya pikirkan hanyalah 1 juz aja atau 2 juz aja. Saya nggak mikir banyak-banyak. Nah kayak gitu sampai diulang sampai besok 2 juz lagi sampai 30 juz. Habis 30 juz ulang lagi 2 juz, 2 juz, 2 juz terus ulang lagi sampai seumur hidup kayak gitu. Nah, sampai lancar di ular kepala. Ya, kenapa kayak gitu? Karena
fokus. Yang hanya dia pikirkan hanya di hari itu aja. Hari besok nggak dia pikirkan, hari besoknya lagi nggak dia pikirkan, tapi yang dipikirkan hanya hari itu dan jam itu aja. Itu kunci untuk konsisten. Masya Ya, Allah, ya. ya Bu. Jazakallah Ustaz. Sangat Terus menolong itu. terus ini Ustaz, kalau untuk yang mengingat yang kemarin lagi gitu, yang kemarin bukan hari esok, kalau hari esok mah Nah, belum iya lah. betul. Yang kemarin itu Ustaz. Ya, kuncinya Iya. murojaah. Ya, Ibu kan pertemuan sekali seminggu. Kalau Ibu gak pernah ngulang sampai selama 1 minggu itu satu sekalipun, ya gimana gak hilang gitu kan pertanyaannya. Ya, cobalah untuk coba diulang ya, minimal seminggu itu 2 kali. Ya, jadi Ibu menyisihkan 2 waktu untuk apa? Untuk mengulang. Ya, kuncinya kalau gak mau hilang ya memang harus mengulang ya, murojaah. Kalau nggak pernah murojaah ya hilang. Ya, kayak hafalan Quran aja. Ya, kalau orang punya hafalan Quran gak mau hilang, kuncinya ngulang hafalannya. Kalau dia sampai selama 1 tahun, 2 tahun nggak pernah ngulang, saya jamin pasti hilang hafalannya. Itu ya. Jadi kuncinya ngulang hafalan ataupun ngulang pelajaran gitu ya. Kalau memang kesulitan ngulang, mungkin coba dengerin lagi rekaman-rekamannya dan sebagainya. Itu harus ada pensisihan waktu ya, harus meluangkan belajar meluangkan waktu. Itu Bu ya. Kuncinya memanfaatkan waktu Bu. Karena kalau orang tidak bisa Iya. memanfaatkan waktu, maka akan berantakan gitu ya. Gitu. Baik, ini lanjut ya. Ini terakhir. Baik, Oke. Ustaz. Kam zirron laka. Zirron itu artinya apa? Zirron itu artinya kancing ya. Ya, li salah satu azrorin itu jamak dari zirron. Ya, li salah satu azrorin. Ya, saya memiliki 3 kancing. Itu ya. Saya memiliki 3 kancing. Nah, itu azrorin. Nah, kenapa menggunakan salah satu? Kenapa? Kenapa menggunakan salah Menggunakan satu? oh, Angka di 1 sampai berapa? 3 sampai 9 Ustaz. Ya, kebalikan, bersifat Ustaz. berbalik karena zirron itu muzakkar. Ya, gitu ya. Baik. Zirron mutak. Ya, Bu. Pokoknya kalau Arab ini harus telaten ya. Harus telaten. Terus sama fokus. Semakin banyak latihannya, semakin lancar gitu ya, Ustaz. Ya, semakin banyak ngulang, semakin banyak mengingat, banyak latihan, sebagainya ya semakin lancar ya. Oke, ini sudah. Nah, ini kosakatanya banyak juga ya. Oke, kita mulai, kita baca aja. Pertama ada anak laki-laki, tadi udah ya. Bahasa Arabnya waladun. Habis itu ada jam. Jam udah juga, bahasa Arabnya Ya, ampun. saatun. Habis itu ada pelajaran, bahasa Arabnya darsun. Nah, selain darsun itu ada juga pelajaran bahasa Arabnya maddatun ya. Gimana ya?
maaf Ustadz. Ini sebelum ke kosakata Ustadz. Mohon maaf balik lagi. Tadi Ya. yang li salasatu azrorin dia kasroh tanwin karena salasa atau dari linya Ustadz? Oh, ya kasrul tanwin karena dari salasahnya ya. Dari yang 3 sampai 9 itu ya Ustadz? Betul. Baik. Oh, yang tadi dibahas selain Selain mako bentuk, maida ya. ya selain bentuk itu sama 3 sampai 9 ya. ya, betul. Baik. Ya. Bukan dari jernya Ustadz ya? Bukan. Ya. Tadi kan li-nya itu kan itu domir kepemilikan ya. Bukan Jadi jer ya, jarnya itu pemilikan ya. Iya, tapi domir kepemilikan li kan lamnya panjang ya. Iya. Ya. Punya kepunyaan saya gitu ya. Ya, Iya, betul. Ustaz. Iya. Habis itu ada masaun. Nah, ini artinya apa masaun? Artinya sore. Jadi dalam waktu itu kita lihat ya, sore bahasa Arabnya masaun, malam bahasa Arabnya lailun, pagi bahasa Arabnya sobahun, siang bahasa Arabnya naharun. Gitu ya. Baik, selanjutnya pelajaran alam. Nah, itu bahasa Arabnya darsut tobi'ati. Nah, ini mah alam ya. Jadi alam itu bahasa Arabnya at-tobi'ah. Jadi kalau pelajaran alam digabungin jadi darsut tobi'ati. Nah, terus bahasa Arabnya pasar sukun. Ya, Ibu mungkin sering pergi ke pasar ya. Sukun. Jadi bahasa Arabnya pasar itu sukun. Ya. Sukun. Habis itu bintang-bintang bahasa Arabnya nujumun. Ya. Nujumun. Apa mufrad daripada nujumun? Najmun. Najmun. Terus bahasa Arabnya beberapa kancing itu azrorun. Ya. Azrorun. Apa mufrad daripada azror? Zirron. Zirrun. Ya. Zirrun. Ini ya. Zirrun. Habis itu desa bahasa Arabnya koryatun. Ya, koryatun. Nah, ini apa namanya? Mufrad. Ya, untuk jamaknya puro. Iya, agak lain ya. Puro. Oh. Habis itu habis itu lapangan. Lapangan bahasa Arabnya apa? Maidanun. Ya, bahasa jamaknya mayadinu. Habis itu kelapa bahasa Arabnya narojilun. Ya. Ini saya masih belum tahu bahasa jamaknya. Narojilun. Ya. Ini tadi najmun. Nah, jamak daripada sukun itu aswakun. Oke, baik. Terus jamak dari waladun apa tadi? Jamak waladun auladun. Jamaknya saatun itu saatun. Nah, gini ya. Ada yang ditanyakan, Bu? Sini. Ada Ustadz, untuk desa
ini kan jamaknya kuro. Tapi kenapa ada Iya. akhiran ya Ustadz ya? Apa? Untuk desa, jamaknya desa kan kuro. Iya, memang gitu ya. Kuro. Kuronya Oh, dipanjangkan. Iya. oh, Pakai itu namanya alif. Nah, kalau dalam istilah alif apa namanya? Alif lazimah atau Layyinah. alif maksuroh. Ya, Alif jadi bengkok, kalau Ustaz. alifnya bentuk kayak ya, itu bukan ya namanya memang oh, memang alif. Ya, tapi Enggak Masya alifnya namanya Allah. apa? Alif lazimah atau alif maksuroh. oh, dikira huruf ya. Ibi, bingung Ustadz. Syukran. Kuro, kuro. Kalau orang Jawa alif bengkok, Ustaz. Alif bengkok. Ya, istilahnya ya. Tapi kalau istilah Arabnya alif Alif lazimah layyinah. atau alif maksuroh. Ya, itu ya yang tidak ada titiknya ya. Nah, gini. Alif maksurah. Maksurah. Iya. Lazimah dengan layyinah beda, Ustaz? Oh, layinah ya itu istilah tajwid ya. Layinah, mat lain ya. Layinah ya biasa. Kan dibaca lain ya. Olin. Mai danun ini kan kalau dalam istilah tajwid ini mat lain atau mat lin, ya kan? Yang mana sebelum di situ isyaratkan iya-nya atau wawunya harus yaitu harus sukun, yang sebelumnya harus berharokat fathah. Itu hukum tajwid ya. Baik. Ustadz Afwan, saya pernah dengar kuro itu artinya Mekah. Nah, itu kayak sebutan aja Bu, sebutan daripada Mekah, kayak gelar ataupun apa ya, sebutan itu apa ya, bukan gelar. Kayak misalnya, ya itu ibaratnya gini, kayak misalnya Garut itu kota dodol. Nah, kayak gitu ya, kayak nama Oh, lainnya gitu. Ya, ya ya. Mekah, nama lainnya apa Mekah? Ummul Quro. Nama Ini beken. nama lainnya aja Bu, sebutan lainnya aja. Baik Ustadz. Iya. Itu Bu ya. Baik, Ustaz. Baik Ustadz. Jazakallah. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kita cukupkan ya hari ini. Alhamdulillah. Baik, insya Allah pertemuan depan nanti kita lanjutkan. Ini bentar, mau mati laptop saya. Habis. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ala kulli hal, kita tutup dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qadis tauda'naka qadistauda'naka ma'allamtanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin.
Mohon maaf Ustadz, boleh nggak besok tulisan Arab doa setelah belajar itu Ya, diberikan? ya. Tanya udah ya, kirim ulang. Ya, Enggak kayak enggak. baik kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim ulang dulu nih. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Jazakallah khair Ustaz. itu. Sudah saya kirim ulang ya doanya. Baik, Ustaz. Afan Ustaz, jazakallah. Jazakallah khair. Sini keluar Ustaz. Izin keluar Ustaz. Ya, silakan. Mit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um,